Jangan lupa dibeli ya. Akan share jamboard kita. Oke, kita masih punya cukup banyak waktu hari ini, jadi saya akan tuntaskan mengajarkan metode grafis ini ya. Oke, saya akan menggambarkan 1, 2, 3, 4. Akan saya gambarkan ini 1, 2, perempatan atau perlimaan ya, perempatan kayaknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus akan saya gambarkan rangka batang jembatan. Sini adalah 2, berarti di sini 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, ini jaraknya. Saya punya peletakan apabila ada beban seperti itu. Dan join-joinnya saya beri berbeda ya. Sini ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Dengan member saya beri warna yang berbeda. Ini member saya beri warna hijau. Oke, seperti ini. Kemudian dengan beban yang ada pun kita akan mencari reaksi peletakannya gitu. Jadi sama seperti titik kumpul, kita akan mencari urutan ya, urutan. Jadi urutan di sini misalnya saya akan memulai dari titik kumpul 1. Saya beri gambar di bawah titik kumpul 1 seperti ini ya, titik kumpul 1. Kemudian di situ saya lihat ada reaksi. Reaksi peletakan ini kita dapatkan dari sigma vertikal sama dengan 0. Oke, ngadat stilusnya. Sama dengan 0. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita lihat apabila sigma vertikal sama dengan 0, maka maka gaya di titik 1 dan gaya vertikal di titik 8 totalnya haruslah 24 ditambah 12 ditambah 30 ya. Oke, sudah jalan stilusnya. Oke, kita lanjutkan. Maka kita dapatkan juga sigma momen, misalnya ya, dari sigma momen di titik 1 misalnya. Di titik 1 sama dengan 0. Sama dengan 0, maka kita mendapatkan vertikal di titik 8 sama dengan, sambil dicek ya, 30 kilonewton. Dan kemudian dari sini kita mendapatkan vertikal di titik 1 sama dengan 36 kilonewton. Lihat di sini apakah betul? Ya, total 66 ya. Sehingga pada waktu kita menyatakan titik 1 ini bagaimana keseimbangan di titik 1 secara grafis, maka misalnya saya menentukan skala
satu kotak itu setara dengan 10 ton. Misalnya seperti itu. Jadi di titik 1 ini ya ada tekanan sebesar kok ton ya, kilonewton. Ini adalah 10 kilonewton. 10 kilonewton. Nah, sehingga di titik 1 ini ada gaya menuju titik 1 menekan sebesar 60 kilonewton. 60 ini saya ambil 1 2 3 4 5 6. Berarti ini ke sini. Ini harus pakai penggaris, dan penggarisnya harus sangat ini ya. Penggarisnya harus sangat baik ya. Penggaris segitiga yang ada saya gambarkan di samping, ada penggaris yang seperti ini. Itu nanti dipakai oleh kalian pada saat sampai pada saat bekerja juga masih dipakai. Saya juga masih pakai itu, dari saya semester 1 masih saya pakai penggarisnya. Ada penggaris yang seperti ini. Penggaris segitiga sama kaki ya. Penggarisnya seperti itu. Terus kemudian ini ada ukurannya, terus sebelah sini juga ada ukurannya. Nah, kemudian begitu ya. Terus ini ada sudutnya, begitu. Nah, ada busurnya sekalian. Jadi ini penggarisnya lengkap sekali, dan itu bisa dipakai untuk menarik garis satu sama lain tegak lurus ya. Jadi bisa dipakai untuk praktikum juga. Oke, saya lanjutkan. Seperti ini 60 kilonewton. Kok 60 ya? 36. Sorry. 36. Karena ini R berapa tuh? R1 ya. Jadi 1 2 3. Saya hapus lah. Ulangi. Ini 1 2 36, mungkin di sini 36. Nah, seperti itu. 36. Kalau tidak presisi menggambarnya, maka hasilnya juga tidak presisi ya. Nah, ini adalah 36 kilonewton. Itu adalah reaksi vertikal di titik 1. Kemudian kita ketahui bahwa, saya gambarkan di samping kanan, kita membuat sebuah resultan ya, membuat resultan gaya, karena rangka batang ini terdiri dari gaya ya, yang merupakan bagian dari vektor ya, mempunyai besar dan mempunyai arah. Maka kalau kita punya titik begitu merah ini di sebelah kanan, kemudian ini ada F1, kemudian ini adalah F2 begitu, terus kemudian ditambah dengan vektor F3, ditambah lagi dengan vektor F4 ya, ditambah lagi dengan vektor F5, misalnya seperti itu. Jadi kita mempunyai resultan yang terdiri dari F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 dan juga ditambah F5, sehingga resultan ini ya setara dengan yang warna hijau ya.
setara dengan yang warna hijau ya, atau bolak-balik ya. Jika kita ingin membuat seluruh gayanya menjadi 0, bolak-balik ya. Kita ingin membuat gayanya menjadi 0 karena sigma vertikal dan sigma horizontal harus dalam posisi 0. Sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, maka resultan ini sama dengan R ini. Ya, harus sama supaya dia kembali lagi menjadi 0. Nah, ini kita menerapkan poligon gaya yang tertutup. Nah, jadi gayanya harus kembali ke titik 0 supaya kemanapun vektor itu dia bekerja, maka di titik tersebut harus seimbang ya. Jadi tidak ada kelebihan gaya vertikal atau kelebihan gaya horizontal, semuanya jumlahnya sama dengan 0. Oke, kita kembali lagi ke titik 1 kita ini ya. Jadi titik 1 ini sudah terdorong sebesar 36 kN. Nah, di titik 1 itu ada ya, ada batang yang begitu, batang 1 ya, dan ada batang 2. Batang 1 dan ada batang 2. Nah, ini kemiringannya harus sama batang 2. Batang 2 ini dengan batang 2 di gambar. Ini ada batang 1, ada batang 2. Nah, bagaimana supaya gaya yang sudah naik gitu ya, yang sudah mendorong titik 1. Nah, ini saya pindahkan ya, saya pindahkan ke bawah, saya ulangi gambarnya. Saya pindahkan ke bawah. Ini awalnya adalah titik 1. Ini awalnya titik 1, kemudian dari titik 1 ini terdorong sebesar 36 Kemudian bagaimana caranya? Ada 1 dan ada 2, ada batang 1 dan ada batang 2. Ini kembali lagi ke titik 1. Nah, kalau kita terapkan titik 1 itu adalah, ini kalau ke sini adalah tarik, kalau ke sini adalah tarik. Kita misalkan arahnya begitu. Nah, kalau misalnya batang 1 itu adalah tarik ya. Kalau batang 1 itu adalah tarik, maka arahnya akan ke sana. Arahnya akan ke sana. Terus, ini adalah arah garis gayanya. Gitu? Maka ini arah garis gaya batang 1. Nah, terus kemudian arah garis gaya batang 2 adalah ke sini. Nah, ini adalah garis gaya S2. Nah, kalau misalnya 1 itu arahnya adalah tarik, maka kalau kita terapkan S2 juga tarik, maka tidak akan pernah menemukan jalannya kembali ke titik 1 kalau keduanya tarik. Maka seharusnya salah satu diantaranya adalah tekan. Oke, jika S1 itu adalah dianggap tarik, arahnya meninggalkan titik 1 ya, ke arah kanan ya. Kita lihat gambar sesungguhnya di rangka batangnya. Jika dia ke arah kanan, maka dia meninggalkan titik 1, maka dia adalah gaya tarik, dia adalah batang tarik. Nah, tetapi kalau S2 itu meninggalkan titik 1, S2 meninggalkan titik 1, maka
poligon ini tidak akan pernah tertutup. Sehingga S2 harus menuju titik 1. Nah, jadi S2 itu harus menuju ke titik 1. Nah, seperti itu. Ini adalah garis gaya S1. Nah, ini berarti tidak tepat yang menuju ke arah meninggalkan titik 1, tetapi yang menuju titik 1 ini adalah gaya yang tepat. Jadi ini adalah tidak tepat. Yang lebih tepat adalah menuju ke titik 1. Nah, menuju ke titik 1 inilah yang menentukan nanti besarnya berapa. Nah, kemudian kalau kita menganggap bahwa ini adalah betul, maka kita pindahkan garis gaya itu, garis gaya S1 tuh kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sejajar. Maka itu kita perlu penggaris yang betul. Lihat kalau tidak betul, maka akan kita dapatkan resultan gaya yang salah, ya. Jadi ini adalah garis gaya untuk S2, ya, S2. Sehingga kalau kita ingin mengembalikan S1 dan S2 sehingga total bersama-sama dengan